semua ini. Jadi dari sekolah diakonia basis kita berkumpul. Jemaat yang terkasih, majelis jemaat mengucapkan selamat datang dan terkhusus kepada saudara kami yang baru pertama sekali bersama kami beribadah. dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus menyertai ibadah kita saat ini.
Bagaimana kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Bagi yang duduk di depan ini, yang pakai jas hitam semua, bagaimana perasaannya? Masih luar biasa. Puji Tuhan ya. Kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Efesus. Kitab Ibrani maksud saya. Kitab Ibrani pasal 13 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lalai memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang tanpa diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah orang-orang hukuman, seolah-olah kamu
Ingatlah juga orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Yaitu pada bagaimana menerima orang lain dan terlebih bagi setiap mereka yang lemah.
itu Yesus bilang, ketika engkau melakukannya bagi mereka yang hina ini, engkau mau melakukannya bagi aku. Jadi memang tidak pernah terpisahkan itu makna saya. Kasih kepada Allah itu tidak berdiri sendiri dengan kasih kepada sesama. Beberapa kali Allah berfirman kepada Musa untuk berbicara kepada bangsa Israel. Ia berkata dan terus mengingatkan bangsa itu. Ketika mereka hidup di antara bangsa asing atau di antara mereka ada orang asing atau ada tamu di antara mereka, maka firman-Nya berbunyi begini. Sebab itu haruskah kamu menunjukkan kasih kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Jadi Allah mau kasih ingat bangsa Israel, jangan membuang orang lain karena kamu itu dulu lo dibuang di tanah Mesir. Gitu. Nenek moyangmu pergi ke Mesir karena pada saat itu di negeri mereka kelaparan terjadi, sehingga oleh satu orang yang Allah pakai masuk ke Mesir menjadi pemimpin, yaitu Yusuf, maka orang-orang Ibrani itu, Yusuf dan bapa mereka diajak ke Mesir untuk tinggal di situ dan bisa hidup beranak cucu. Jadi kalau ada orang asing di antara kamu, maka janganlah engkau seakan-akan merasa bahwa engkau tidak pernah merasakan penderitaan yang sama seperti mereka. Mereka adalah orang-orang yang sama seperti engkau, yang pada saat itu juga menjadi orang asing di tanah orang lain. Saya tidak tahu berapa persen jemaat Moria dan Beto yang orang pribumi di sini, dan berapa yang orang pendatang. 0% pribumi, maka bebas saja. Ya. Jadi kalau mau dibilang Bapak Ibu, ini yang pertama, Pendeta Daniel Lamusi STH, Jabatan Gerejawi Pendeta, Jabatan Organisasi Ketua. Yang kedua, Saman SPDK, Jabatan Gerejawi Penatua, Jabatan Organisasi Wakil Ketua 1. Dodi Renekon, Jabatan Gerejawi Penatua, Jabatan Organisasi Wakil Ketua 2. Femi Aprila Staf MPD, Jabatan Gerejawi Penatua, Jabatan Organisasi Sekretaris. Hendranus Susata SPD MM, Jabatan Gerejawi Diaken, Jabatan Organisasi Wakil Sekretaris. Emi Simak SE, Jabatan Gerejawi Penatua, Jabatan Organisasi Bendahara. Yohanes Makasi STKP, Jabatan Gerejawi Penatua, Jabatan Organisasi Wakil Bendahara. Hardis DR Ginting Esos Ensos, Jabatan Gerejawi Diaken, Jabatan Organisasi Sekretaris Komisi Pemulihan. Tim Deltu SPDK, Jabatan Gerejawi Diaken, Jabatan Organisasi Anggota Komisi Pemulihan. Peter Tandiring SPD, Jabatan Gerejawi Penatua, Jabatan Organisasi Anggota Komisi Pemulihan. Purwati, Jabatan Gerejawi Penatua, Jabatan Organisasi Anggota Komisi Pemulihan. Indah Ismawati, Jabatan Gerejawi Diaken, Jabatan Organisasi Anggota Komisi Pemulihan. Petrus Papalangi, Jabatan Gerejawi Penatua, Jabatan Organisasi Sekretaris Komisi Marturia. Mukjizat, Jabatan Gerejawi Penatua, Jabatan Organisasi Anggota Komisi Marturia. Kardinal Patah SPSI, Jabatan Gerejawi Diaken, Jabatan Organisasi Anggota Komisi Marturia. Jabatan Gerejawi Penatua, Jabatan Organisasi Anggota Komisi Marturia. Dwi Heru Prasetyo, Jabatan Gerejawi Penatua, Jabatan Organisasi Anggota Komisi Marturia. Hermin Rubak AMD, Jabatan Gerejawi Diaken,
jabatan organisasi Sekretaris Komisi Diakonia. Budiani, jabatan gerejawi diaken, jabatan organisasi anggota Komisi Diakonia. Suhu Eko Kristanto, jabatan gerejawi diaken, jabatan organisasi anggota Komisi Diakonia. Dorce Binyamin Manan, SKNS, jabatan gerejawi diaken, jabatan organisasi anggota Komisi Diakonia. Rizky Widya Supi SK, jabatan gerejawi diaken, jabatan organisasi anggota Komisi Diakonia. Luther Pagili SKNT, jabatan gerejawi penatua, jabatan organisasi Sekretaris Komisi Kategoria. Eko Cahyono, jabatan gerejawi diaken, jabatan organisasi anggota Komisi Kategoria. Wasti Julita Arada, jabatan gerejawi diaken, jabatan organisasi anggota Komisi Kategoria. Bukan seluruh Yesus. Saya percaya bahwa Tuhan mengasihi saya untuk melaksanakan pekerjaan pelayanan dalam jemaat yang di sini. Saya berjanji akan melaksanakan tugas-tugas pelayanan yang telah saya terima dari Tuhan dengan setia dan tekun, sesuai dengan asas dan pengakuan serta tata dasar dan tata rumah tangga dari gereja Protestan di Sulawesi Tenggara. Supaya engkau dapat melakukan tugas panggilan pelayananmu dengan setia dan terus berjuang-juang di dalam Kristus. Kiranya Tuhan menolong saudara semua. Amin. Dari itu semua yang berdiri atau yang bekerja sampai ke tujuan yang lain, tidak ada yang terlindung dari panas. Pengakuan yang kurang, Efesus 5 ayat yang kedua. Dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Pengakuan Feby Aktilas Paul kedengaran firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pengakuan Eri Simak SK dengan nama firman Tuhan 1 Korintus 2 ayat 4 hingga 5. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak disampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia,
tetapi pada kekuatan Allah. Pengakuan mujizat. Benarkah firman Tuhan dari 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah, karena engkau muda adalah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Penatua Subekti, dengarkanlah firman Tuhan dari 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Penatua Dwi Heru Prasetyo, dengarkanlah firman Tuhan Kolose 4 ayat yang ke-6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Penatua Luther Pagiling STMT, dengarkanlah firman-Nya dari Kisah Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. PDMN 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolong. Diaken Sardius Borginti Esos Ensos, Matius 22 ayat 37 berbunyi, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budi. Diaken tinggal tu SPDK, Matius 11 ayat 29. Pikulah buk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Diaken Endang Ismawati, 1 Korintus 7 ayat 22 berbunyi, sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hamba-Nya. Ardenal Kota SPSI, Yakobus 1 ayat 19.
Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Jabatan gerejawi yang telah Bapak Saudara sandang, dan juga jabatan organisasi. Oleh karena itu, atas nama Badan Pekerja Majelis Sinode Surga, saya selaku Ketua Klasis Konawe Selatan melantik saudara-saudara di dalam jabatan organisasi yang telah tercantum di dalam surat keputusan tersebut. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kiranya Tuhan menolong saudara-saudara di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan organisasi di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan Sang Kepala Gereja pasti akan menolong dan menyertai saudara. Amin. Diaken Eko Cahyono, 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Diaken Wasti Juli Tarada AMDF, Titus 2 ayat 15. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Rubab AMD 2 Timotius 4 ayat yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Diaken Mulyani, Kolose 3 ayat 16 berbunyi, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, hendaklah kamu saling mengajar dan menasihati dalam segala hikmat, dan dengan rasa syukur di dalam hatimu, nyanyikanlah mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani bagi Allah. Diaken Suno Eko Kristanto, Amsal 18 ayat 12 berbunyi, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Diaken Dr. Manan Isyanar, Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Diaken Rifki Widya Astuti SP, 1 Korintus 9 ayat 16 berbunyi,
Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Pada hari ini, Minggu 3 Agustus 2025, bertempat di Gedung Gereja Jemaat Mulia Rameto, mulai dilaksanakan serah terima tugas pelayanan Majelis Jemaat dari Majelis Jemaat periode 2020-2025 pada Majelis Jemaat periode 2025-2030 dengan susunan sebagai berikut. Pihak pertama, Majelis Jemaat periode 2020-2025 yang diwakili oleh nama Pendeta Daniel Agusti SPH, Jabatan Ketua Majelis Jemaat Modern Rameto, alamat Desa Kota Lampung, Rumah Pastor Jemaat Modern Rameto. Pihak kedua, Majelis Jemaat periode 2025-2030 yang diwakili oleh nama Pendeta Daniel Agusti SPH, Jabatan Ketua Majelis Jemaat terpilih, alamat Desa Kota Lampung, Rumah Pastor Jemaat Modern Rameto. Adapun proses serah terima ini mencakup 1. Penyerahan tugas, tanggung jawab dan wewenang pelayanan majelis jemaat. 2. Penyerahan administrasi dan dokumen gerejawi, berita acara, dokumen arsip keuangan. Periode 2025-2030. Terimalah mereka sebagai hamba-hamba Allah yang akan mengerjakan pelayanan di tengah-tengah jemaat ini, dan bekerjalah, melayanilah bersama dengan mereka bagi kemuliaan nama Tuhan. Seusai ini,
tanggung jawab pelayanan Jemaat Mulia Ranum itu 2020-2025 ke Majelis terpilih periode 2025-2030 untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan rasa sukacita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu Jemaat Mulia periode 2025-2030.
Sertailah dengan perbuatan
Gereja Jemaat Moria Rameto oleh BPM Klasis Konawe Selatan. Pekerja Majelis Sinode GEP Sutra menimbang bahwa masa tugas BP3 Jemaat Moria Rameto periode 2020-2025 8/2025 tanggal 14 Juli 2025 memutuskan menetapkan keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode GEP Sutra tentang Sepadan dan saling menopang serta menolong. Juga telah dipilih Badan Pengawasan dan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat dalam periode yang sama, yaitu 2025-2030. Berdasarkan surat keputusan BPM Sinode yang telah dibacakan dan juga berdasarkan hasil pemilihan, maka telah ditetapkan orang-orang atau hamba-hamba Tuhan yang akan menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam Badan Pengawasan dan Pemeriksaan Perbendaharaan Jemaat di depannya. Dari Galatia 5 ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Di SGE firman-Nya di dalam 2 Korintus 4 ayat 1 berbunyi, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak kalah hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah BP3 Jemaat Moria Rameto. Percayakanlah mereka untuk setiap pengembangan keuangan dalam setiap fungsi dan tanggung jawab mereka di dalam mengawasi dan memeriksa. Anak dan Roh Kudus, saya melantik saudara-saudara selaku BP3 Jemaat Moria Rameto periode 2025-2030. Tunaikanlah tugas dan tanggung jawabmu dengan setia, sambil memohon Allah menolong saudara-saudara. Amin. Efesus 4 ayat 32 berbunyi demikian. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Pulanglah dengan damai sejahtera dan olehmu terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami nikmati Tuhan setelah masuk dalam tubuh sikap kami akan memberikan kekuatan dan kesehatan bagi tubuh jasmani kami. Terima kasih Tuhan.